dimudahkan pemerintah desa dalam rangka pelayanan kepada warga. Pada kesempatan ini saya berjumpa dengan Bapak Sumardi, ya, kerap disapa Bapak Sumardi, Kepala Desa Siru, Ya. Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat. Saya sering mengikuti beliau ini dan pantau di media sosial. Bapak Sumardi ini kepala desa yang menurut saya ini di dunia era modern sekarang, di mana Desa Siru, saya pantau menggunakan website, ya, di website Desa Siru ID. Teman-teman atau siapa saja yang mampir di sini silakan pantau aktivitas di Desa Siru, di desanya Pak Kades ini melalui websitenya. Ini sangat bagus sekali. Dan pada saat ini nanti saya ngobrol dengan Pak Kades terkait apa sih pentingnya desa menggunakan website atau memiliki website pribadi di desa. Ya, ini sangat penting sekali menurut saya. Nanti kita akan dengar cerita dari Pak Kades terkait pentingnya website di desa. Oke Pak Kades bisa ceritakan ide atau konsep pertama kenapa Desa Siru itu penting adanya website? Iya, pertama sebetulnya terinspirasi dari ketika COVID-19 ya. Jadi di Manggarai Barat ini kan orang yang pertama kena COVID itu kan salah satunya dari Desa Siru. Ya. Dan itu menghebohkan gitu. Sampai ke soal misalnya ada warga yang saya ke Labuan Bajo itu di tengah jalan dicek gitu, kalau dari Siru disuruh pulang. Satu. Yang kedua, ada warga saya yang ke pasar misalnya mau belanja minyak tanah, ketika dia tahu dari Siru ya, itu tidak dilayani gitu. Dan itu menginspirasi saya bagaimana kemudian pertama soal interaksi gitu, pelayanan kepada masyarakat itu harus menjaga jarak ya. Saya punya bayangan gini, pelayanan administrasi tidak mesti warga itu harus ke kantor. Oh betul. Tidak perlu berlama-lama gitu. Ya, tidak perlu berjumpa dengan perangkat desa. Ya. Tidak perlu berjumpa dengan perangkat desa. Satu. Kemudian kedua, ketika itu muncul juga ide bahwa pendataan penduduk itu harus ke depan harus berbasis online. Ya. Tidak mesti numpuk kertas ya. Lalu ini kemudian muncul, kemudian saya diskusi dengan banyak teman. Kebetulan teman ini yang paham IT. Kita jelaskan konsepnya, kemudian dia yang desain gitu. Apalagi misalnya sekarang di era 4.0, era digital ya. 4.0 itu kita dituntut untuk kemudian harus proaktif untuk aktif di media sosial. Selain yang itu tadi, website ini juga berfungsi untuk menginformasikan semua kepada masyarakat terkait kegiatan-kegiatan di desa. Dia ada transparansi. Jadi kalau masyarakat mau buka APBDes Desa Siru bisa diakses di website. Semua informasi terkait misalnya progres pembangunan itu terus kita update. Misalnya mau bangun air bersih ini, mulai dari orang kerja itu terus kita update setiap minggu. Sehingga warga Siru yang di luar Desa Siru itu mereka bisa mengetahui perkembangan di desa melalui media seperti website desa. Satu. Kemudian kedua, website ini juga dia menggunakan sistem informasi desa. Jadi pendataan penduduk berbasis online. Jadi pendataan ini berbasis kartu keluarga. Jadi memang pekerjaan berat adalah ketika kita menginput semua data warga berbasis kartu keluarga. Ini juga cara kita untuk mendeteksi mana warga yang belum urus kartu keluarga, mana yang tidak. Karena kalau tidak punya kartu keluarga, belum punya kartu keluarga, itu belum kita bisa input datanya di SID, Sistem Informasi Desa gitu. Nah, dengan cara ini kita cukup pegang handphone saja. Kemanapun kita pergi kita bisa mengecek. Misalnya orang butuh data apa saja kita bisa langsung buka gitu kan. Itu soal kependudukannya. Kemudian ada juga layanan administrasi berbasis online. Jadi warga cukup misalnya ketik siru.desa.id /permohonan ya. Untuk administrasi misalnya, nanti muncul dia punya bentuk layanan. Tinggal masukkan nomor KK dengan nomor NIK. Lalu kemudian nanti akan muncul semua jenis administrasi, mulai dari surat keterangan tidak mampu, surat keterangan usaha. Nah ini nanti sesuai kebutuhannya apa ya, tinggal misalnya mereka ambil surat keterangan usahanya. Nah di situ misalnya dijelaskan, tapi dengan catatan bahwa data penduduk yang bersangkutan sudah diinputkan sebelum kali desa. Nah ya kan, nah, begitu input nomor KK dan nomor NIK muncul semua jenis administrasi, katakanlah misalnya surat keterangan usaha.
Di situ dijelaskan tanggal pengambilannya. Misal sekarang tanggal berapa? Hari ini tanggal 18. Tanggal 18 Ya. misalnya. Katakanlah saya yang mengajukan surat misalnya, saya mau ambil tanggal 20 besok. Di situ sudah dijelaskan. Oh, pengambilan suratnya di kantor desa tanggal 20. Begitu mereka klik, langsung surat itu apa namanya? Yang mereka ajukan itu langsung masuk ke servernya desa. Dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Nah, desa tinggal cek. Oh, ini ada orang yang mau Ajukan ajukan surat. Ya. Tinggal kita verifikasi. Verifikasi. Ya. Langsung di print. Tinggal besok yang bersangkutan datang, suratnya sudah jadi. Datang ambil saja. Datang ambil saja. Sekarang masih sistem manual. Tapi insya Allah nanti akhir tahun ini Ya. kita udah diskusi dengan pengembang webnya. Ya. Akhir tahun ini akan dia sistem tanda tangan digital. Betul. Nah, jadi masyarakat tidak perlu ke kantor desa lagi. Tinggal mereka Bisa cetak sendiri. Bisa cetak sendiri. Nah, nanti insya Allah nanti kalau tidak ada halangan, akhir tahun ini kita akan Launching itu. Telusuri websitenya. Di sana juga Pak Kades ada juga data-data untuk kayak selain data kependudukan, data ibu hamil itu sangat bagus sekali. Menurut Pak Kades adanya pembagian-pembagian seperti ini sangat membantu tidak untuk secara tugas dari pemerintah desa baik kepala desa maupun perangkat desanya. ya. Yang pertama itu sangat terbantu. Di situ di web itu juga ada namanya data terpadu. Ya. Ada data PKH, penerima PKH, penerima bantuan dana desa, ada data ibu hamil, lansia, kemudian data balita, itu semua ada. Tapi yang catatan kalau di awal kita sudah input semua dia punya data. Misalnya gini, ibu hamil, kita kerjasama dengan bidan desa kasih semua data ibu hamil ke desa, namanya gitu kan. Di situ dijelaskan usia kehamilannya berapa, nanti secara otomatis misalnya usia kehamilan sekarang 1 bulan 2 hari, nanti secara otomatis di situ muncul besok 1 bulan 3 hari, itu secara otomatis. Itu juga bisa memprediksi kelahirannya gitu kan. Dengan catatan bahwa di data A kita ketika input datanya itu kita input misalnya data haid terakhirnya tanggal berapa. Nah, secara otomatis nanti bisa dihitung prediksi kelahiran tanggal sekian bulan sekian itu sudah muncul dan desa bisa pantau misalnya oh nih si A ini mau melahirkan 2 minggu lagi nih, kita itu ingatkan warga oh tolong nanti kalau melahirkan harus di fasilitas kesehatan terdekat. Jadi kita punya data yang memungkinkan kita untuk mengontrol sekaligus memperhatikan warga bahwa nanti tanggal sekian udah mau melahirkan, kita bisa ingatkan. Oke, Pak Kades sudah jalani gitu ya soal sistem data yang ada di desa. Dari Pak Kades untuk desa-desa di Manggarai Raya, ketika dari pemerintah daerah misalnya buat perda atau ada semacam perintah gitu ya supaya desa ini harus punya website. Menurut Pak Kades kemungkinan nanti soal pelayanan desa itu seperti apa? Ini khusus untuk nanti para kepala desa yang mampir di obrolan kami, ini bisa menjadi bahan pertimbangan apakah desa yang buat website penting atau tidak, begitu Pak Kades. Iya. Yang pertama sebetulnya ini penting ya, Penting. apalagi di era 4.0 ya. Konsep digitalisasi desa itu saya kira kita harus mulai. Kemudian kedua, saya siap sebetulnya membantu teman-teman desa yang mau mengikuti kita punya website seperti kita punya lah. Ini sebenarnya memudahkan pemerintah desa dalam rangka pelayanan kepada warga, dalam rangka pendataan warga itu memudahkan. Jadi kita cukup bawa handphone kemana-mana, semua data penduduk di sini, mulai nik, nama nik, tempat tanggal lahir, pekerjaan, status perkawinan, semua sudah di sini. Jadi kita bawa semacam kartu keluarganya penduduk warga gitu. Jadi ketika misalnya dinas A butuh data penduduk desa Siru misalnya, tinggal kita buka semua datanya lengkap. Jadi di sini ada 400-an kepala keluarga, hampir 500. Jadi kita membawa 500 kartu keluarga warga hanya dengan satu handphone. Nah, ini sangat membantu memudahkan kita untuk soal pendataan. Biasanya kan dari dinas itu minta data ini gitu. Jadi kita tidak perlu repot lagi mencari mana kartu keluarganya. Cukup kita klik aja sudah muncul data itu. Sangat memudahkan, Sangat membantu pemerintah desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. itu untuk desa-desa di Manggarai Raya. Saya juga Pak Kades, besar harapan saya ya, walaupun terbatas juga di Manggarai Raya ini desa-desanya ada yang belum ada jaringan, ini juga bahan pertimbangan untuk pemerintah supaya ya
ya. Desa-desa yang tidak ada jaringan nanti bisa diproses gitu ya, diproses. Dan juga untuk Bapak Kades ya, dimanapun di Manggarai Raya ini, Bapak Sumardi juga siap membantu teman-teman ya, teman-teman kepala desa untuk membuat website maupun ya jasa website lainnya gitu. Iya, kalau website pada umumnya itu biasa ya, standar normal. Tapi ini yang kelebihan yang kita punya ini kan dia punya SID, Sistem Informasi Desa. Kalau hanya website saya kira siapa saja bisa gitu kan. Kemudian yang kedua, kita punya ini kan dapat izin dari Kominfo, dia dapat domain Desa ID. Desa ID ini kan dia harus dapat izin dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kalau yang komersil.com itu saya kira bisa bebas kita buat di mana saja bisa, tapi ini di bawah Kementerian Informatika. Nah, kemudian yang kedua, dia punya kelebihan di sistem informasi desa itu, SID-nya, pendataan penduduk, pelayanan administrasi, gitu kan. Kemudian peristiwa kelahiran, peristiwa kematian, itu semua muncul di situ. Yang kedua, statistik desa. Jadi begitu kita input data penduduk misalnya si A ini, dia pekerjaannya apa, kemudian umurnya berapa, itu nanti secara otomatis muncul di statistik, muncul dia. Ketika misalnya ada peristiwa kematian, kita kasih keluar di punya data penduduk, nanti di statistik juga kan ada statistik yang menjelaskan bahwa ada orang meninggal tanggal sekian gitu kan. Demikian pun juga peristiwa kelahiran dan lain sebagainya. Memang pekerjaan awal ini input data pertama. Nah, setelah itu semua tinggal nanti kan ada yang tambah penduduk, kita input 1-2 orang, atau ada yang sudah meninggal kita tarik dia penduduk dari SID, Sistem Informasi Desa di website ini. Dan sangat mudah untuk mengontrol. Sangat mudah, dan saya kira ke teman-teman perangkat desa, saya khususnya ya, sangat membantu mereka. Yang kedua, rata-rata perangkat desa saya semua anak muda, dan 8 orang dari 14 itu diberhentikan S1 dan S2. Ada yang S2 2 orang, ada 6 orang itu S1. Jadi sangat membantu saya sebagai kepala desa untuk membackup semua kegiatan-kegiatan desa, khususnya terkait dengan website desa. Itu tadi yang terakhir tuh poin penting yang disampaikan oleh Bapak Sumardi, Kepala Desa Siru, terkait website yang ada di desa. Untuk Bapak Ibu siapa saja yang mampir di obrolan saya dengan Pak Kades, ya, saya akan simpan nanti di deskripsi alamat website Desa Siru dan juga kontaknya Pak Kades, ya, kontaknya Pak Kades, supaya nanti Kepala Desa atau siapa saja perangkat desa di Manggarai Raya ini bisa komunikasi dengan Pak Kades. Pak Kades juga akan membantu soal pembuatan website dan juga untuk pemberdayaan pendampingan itu. Besar harapannya ya desa-desa di Manggarai Raya ini kemudian nanti akan tidak asing dengan teknologi. Ingat sekarang di dunia 4.0, bagaimana kita semua dituntut semuanya aktivitas itu berbasis digital gitu ya. Ini juga membantu desa supaya tidak anggapan untuk informasi itu tertutup ya. Sekarang dengan teknologi informasi itu sangat terbuka, baik itu soal dana desa ya, soal proyek, semuanya yang ada di desa. Mungkin itu Pak Kades, terima kasih untuk informasinya. Oke.